Halo.
Oke, selamat malam semuanya. Dengar suara saya? Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang kedua sekaligus menjelaskan yang tugas yang ketiga. Bentar ya. Nah, ini adalah tugas yang ketiga, di mana tugas yang kedua, di mana tugas yang kedua yaitu menghitung pembebanan pada balok kabel. Nah, untuk perhitungannya kita membuat skema bahwa yang pertama itu ada beban terpusat antara P1 sampai P yang ke-16. Yang kedua, skemanya kita membuat bebannya itu dibebani oleh beban cording. Itu skema yang pertama. Kemudian kita seperti tugas yang pertama, kita kan sudah merencanakan dengan profil yang mana. Nah, kita tulis profilnya, data-datanya kita tulis, hanya berapa, B-nya berapa, T1-nya berapa, T2-nya berapa. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung beban cording itu sendiri. Nah, tadi kan di beban cording ada skema P1 sampai P16. Nah, untuk yang pertama kita harus menghitung beban cordingnya di P1 dulu. Untuk cording P1, karena terletak pada ujung balok, maka menerima beban setengah jarak cording, yaitu jaraknya setengah jarak cording ininya 0,508 meter. Kemudian kita hitung berat sendiri penutup atap, berat sendiri cording, berat sendiri balok, berat alat penyambung, dan kemudian beban hidupnya kita asumsikan 100. Untuk berat sendiri penutup atap, perhitungannya 6 meter kalikan beratnya dikalikan jarak setengah cording. Kemudian untuk berat sendiri cording 6 meter dikalikan beratnya sekian, dapat 40,56. Yang tadi didapat 60,96 kilo. Untuk berat sendiri balok, jarak setengah cording dikalikan beratnya berapa, didapat 93,98 kilo. Untuk berat alat penyambungnya 10% dikalikan BS, didapat 9,398 kilo. Kemudian untuk cording P2 sampai dengan P15. Nah, ini untuk P2 sampai dengan P15, karena terletak pada tengah balok, maka menerima beban 1 kali jarak cording, di mana didapat hasil 1,016 meter. Kemudian berat sendiri penutup atap, sama kayak tadi, didapat untuk dari yang P2 sampai P15, 121,92 kilo. Kemudian untuk berat sendiri cording sama seperti tadi, 6 meter dikali beratnya didapat 40,56 kilo. Untuk berat sendiri balok, jaraknya menerima beban 1 kali jarak cording 1,016 dikalikan berat sendiri didapat 187,96 kilo. Untuk berat alat penyambung 10% dikalikan berat sendiri. Ini untuk alat penyambung tergantung profilnya ya. Didapat 18,796 kilo. Untuk beban atap diasumsikan 100 kilo. Kemudian
dengan cara yang sama, untuk mempermudah hitungan kita buat tabel untuk merekap semuanya. Jadi untuk P1 didapat sekian, P2 sampai dengan P15 didapat sekian, dijumlah. Kemudian masuk untuk perhitungan beban merata akibat beban mati. Jadi tadi masih dalam berupa beban terpusat, kita hitung dijadikan untuk beban merata gitu ya. Untuk rumusnya sigma P per 0,5 kalikan bintang. Di sini didapat 2. Kenapa kok nilainya 2? Karena P1-nya kan ada 2, dikalikan 205 kali 44 ditambah 14. Nah, tadi jumlahnya P2 sampai P15 ada 14, dikalikan jumlahnya sigma tadi 369,24 dibagi 0,5 kalikan bentangnya 30. Oke, didapat 372,01 kilo per meter. Kemudian ini hasil dari perhitungan untuk beban mati. Kemudian selanjutnya kita menghitung beban hidup. Bentar, ada yang masuk ya. Untuk perhitungan beban hidup, dipilih yang terbesar antara beban orang atau beban air hujan. Nah, tadi kan kita mengasumsikan beban orang itu 100 kilo. Kemudian kita menghitung untuk beban air hujannya, TAH-nya, sama dengan rumus 40 dikurangi 0,8 alfa dengan syarat lebih dari 20 kilo per meter persegi. Di sini dapat 32 kilo per meter persegi. Berarti sudah memenuhi persyaratan, maka diambil 32 kilo per meter persegi. Kalau kalian menghitung ada yang kurang dari 20, maka langsung diambil 20 kilo per meter persegi. Nah, untuk P-nya, perhitungannya QAH dikalikan jarak antar badannya berapa tadi, dikalikan jarak antar kuda-kuda, didapat 195,07 kilo. Maka dipilih beban air hujannya, maka dipilih beban hidupnya, yaitu beban air hujan sebesar 195,07. Nah, setelah kita dapatkan P-nya untuk beban hidup, maka kita ubah P itu menjadi beban merata dengan rumus 16 dikalikan 195,07 dibagi 0,15. 16 ini ya kayak tadi ya. Tadi ini kan cuman ini dibedakan P1 sama P2 sampai P15. Nah, ini langsung dikalikan 16. Dapat 208,08 kilo per meter. Kemudian tahap selanjutnya kita menghitung tekanan angin pada bidang atap dan tekanan angin pada bidang dinding. Nah, untuk tekanan anginnya besarnya itu 30 kilo per meter persegi. Nah, kemudian kita menghitung koefisien tekanan angin hisap dan angin tekan. Untuk koefisien angin tekan, rumusnya CTK dengan simbol CTK sama dengan 0,1. Untuk CHS sama dengan min 0,4, maka diperoleh WT sama dengan 0,1 dikalikan tekanan anginnya berapa, dikalikan jaraknya berapa, dapat 18 km. Kemudian untuk WH-nya atau angin hisapnya sama dengan min 0,4 dikalikan 30, yaitu beratnya tadi, dikalikan jaraknya berapa, didapat minus 72 kilo per meter. Maaf kalau sedikit berhenti karena ada yang masuk. Kita lanjut untuk perhitungan tekanan angin pada bidang dinding atau kolomnya. Untuk koefisien angin tekan CTK sama dengan tadi kan 0,1, sekarang 0,9, sehingga dapat untuk rumus WT sama dengan 0,9 dikalikan beratnya tadi, dikalikan jaraknya, didapat 162 kilo per meter. Untuk koefisien angin hisap sama seperti tadi yang tekan, yang di atas, yang sama di atap, minus 0,4 didapat WH-nya minus 0,4 dikalikan beratnya dikalikan jaraknya, didapat minus 72 kilo per meter.
Nah, setelah kita menghitung beban mati, beban hidup, angin tekan hisap pada tetap, angin tekan hisap pada kolom, maka kita menggambar skema pembebanannya. Jadi kan kita tadi merubah dari beban terpusat menjadi beban rata, maka skema pembebanannya seperti ini. Nah, untuk figur 6, skema pembebanannya akibat beban mati. Nah, maka nanti di sini ada beban merata, di sini juga ada beban merata, beban mati. Kemudian untuk skema yang ketujuh, untuk beban hidup, maka di sini ada beban hidup, beban merata. Ini juga ada beban hidup berupa beban merata. Nah, kemudian untuk angin tekan dan angin hisapnya, untuk yang di sebelah sini kita asumsikan untuk angin tekan. Yang di sini sebelah kanan untuk GHS untuk angin hisap. Dan yang pada kolom yang sebelah kiri kita asumsikan untuk angin tekan. Dan yang sebelah kanan kita asumsikan untuk beban angin hisap. Nah, untuk skemanya pembebanannya seperti ini nanti kita terapkan pada perhitungan yang disab. Nah, ini yang kontrol profil kuda-kuda ini adalah tugas yang keempat. Nah, nantinya kalian boleh menghitung manual atau melihat langsung dari hasil dari SAP. Terserah kalian ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Sebelum saya menjelaskan untuk SAP-nya nanti. Ada yang mau bertanya? Permisi, izin bertanya. Ya. Itu kan kita tulis tangan ya. Nah, untuk gambarnya itu nanti gambar sketsanya dari kita gambar manual atau yang dari SAP langsung ya? Oh, ini terserah kalian. Kalau ini mau dari gambar sendiri boleh, kalau dari SAP juga boleh. Kalau ini lebih cepatnya enaknya gimana terserah kalian ya. Ini cuma skema ya ini. Nah, nanti nilai-nilainya kan kita ambil dari yang hasil hitungan yang di atas ini. Gitu ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi atau kurang jelas. Kalau sudah, mungkin saya akan lanjutkan untuk menjelaskan yang SAP. Nah, untuk yang SAP ini, saya stop sharing dulu. Untuk yang SAP, saya tidak istilahnya menuntun kalian dari awal, karena saya kan sudah nge-SAP. Nah, nantinya kalau saya nonton dari awal, nanti ada sedikit crash atau nge-lag istilahnya, maka nanti error laptop saya. Jadi saya sudah nge-SAP, saya akan jelaskan, tapi perlahan-lahan ya. Mungkin kan kalian juga sudah pernah ya nge-SAP? Ya. Ya pernah Kak, sama kemarin sudah pernah kan, juga. Ya, itu lebih mudah kok. Ini SAP-nya lebih mudah. Ini bisa dipahami. Oke. Sudah kelihatan ya? Nah, ini kan saya sudah nge-SAP. Untuk yang langkah pertama kalian yang harus kalian lakukan itu seperti biasa. Nantinya ada file, new model. Nanti yang dipilih adalah grid only aja ya. Setelah grid only, jangan lupa satuannya diubah menjadi kilo per meter ya. Kalau sudah, langsung klik OK. Nah, nanti akan muncul grid-gridnya. Lalu kita edit grid data. Bentar, saya buka dulu. Edit grid data. Nah, pasti nanti akan muncul seperti ini ya. Untuk yang grid Y, kita kosongi karena kita tidak perlu untuk grid Y ya, arah Y. Yang kita perlu untuk grid X dan grid Z.
Ya, ini untuk grid X, ini jarak antar bentangnya sesuai soal kalian masing-masing ya. Untuk grid X, cara pengisiannya itu 0, 15, langsung ditambahkan 15, jaraknya yang sebelah kena berapa, misal 15 juga, maka 30 yang C-nya. Kemudian untuk grid Z, nah ini kan yang kita ketahui kemarin tinggi kolom. Nah, tinggi kolom saja 0, terus kita isi tinggi kolomnya berapa. Nah, kemudian kita isi tinggi atapnya berapa. Nah, kalau kalian gambar di AutoCAD, nanti kalian itu pasti sudah tahu tinggi atapnya itu berapa. Tinggal nanti ditambahkan dengan tinggi kolom dapat berapa gitu ya. Nah, mungkin itu untuk menggambar gridnya ya. Kemudian langkah yang kedua, kalian menggambar menggunakan draw frame atau kabel ya. Nah, ini langsung digambar, misal gambar sini ya. Nah, ini cara gambarnya gini ya. Nah, ini diklik, saya gambar yang ngawur ya ini. Nah, kayak gini. Kalau kalian gambarnya, nanti maaf, tadi setelah oke ya, nanti akan bilang ya. Maka kalian tampilkan tampilan XZ ya. Nanti akan bertampil seperti ini. Nah, setelah itu kalian gambar seperti tadi, kayak gini, kolomnya sekian, gambar, terus kita tarik dari sini, sini, dan sini, oke. Setelah gambar itu, maka boleh langsung dimasukkan tumpuannya apa, misal tumpuannya sendi atau jepit. Nah, kita masukkan tumpuannya itu sendi atau jepit, di klik dulu, klik apa, titiknya, baru assign seperti biasa, join, restraints, baru kita pilih jepit atau sendi. Oke. Masih not responding ya. Nah, kita pilih jepit atau sendi. Nanti ini bisa diklik, oke. Nah, setelah itu kita mendefinisikan material. Nah, saya kan sudah mendefinisikan. Nah, saya akan jelaskan di modify. Nah, nanti kita diisi baja BJ37 misal, atau BJ41. Nah, ini kan satuannya masih unitnya kilo. Terus kita isi berat jenis bajanya itu masanya berapa, weight and mass-nya kita isi 7850 kilo per meter. Kemudian kita setelah mengisi ini, kita klik units, ganti Newton per milimeter ya. Kita isi elastisitasnya 200.000, untuk Poissonnya 0,2, kemudian FYFU-nya tergantung jenis baja kalian, BJ37 atau BJ41 ya. Kalau BJ37 FY-nya 240 dan FU-nya 370, yang bawah kita samakan saja. Oke. Setelah itu kita klik oke. Nah, langkah selanjutnya section properties ya, seperti biasa. Section properties kita membuat kolom. Nah, untuk membuat kolom ini kan tadi kan kita dengan apa, satuannya kilo ya. Kalau ini kilo, maka saya kilokan dulu. Terus section frame properties-nya kita bisa mendefinisikan kolom dulu. Maka modify, untuk kita kolom kita kasih nama kolom, terus materialnya kita pilih baja BJ37. Nah, sesuai kita definisikan tadi. Kemudian untuk T3 offset height-nya kita isi, kalau yang di contoh soal saya itu adalah yang H, yang 700 mm ya. Kalau jadikan meter 0,7 ya. Kemudian T2-nya kita diisikan yang B, yang TF
kita isikan yang T2, yang TW kita isikan yang T1 yang dicontoh soal saya, yang T2B kita isikan yang B juga seperti ini, TFB kita isikan yang TF. Nah, maka akan muncul profil seperti ini. Maka kita klik OK setelah itu ya. Nah, untuk yang rafter atau yang bagian atap ini kita samakan dengan yang kolom, tinggal mengganti nama saja. Dan kita define lagi, kita masuk ke load pattern ya. Untuk load pattern kita mendesikan beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban air hujan. Nah, mungkin kalian sudah bisa mengidentikan ini. Untuk beban mati seperti biasa, kita isikan tipenya yang dead, beban hidup yang live, beban angin yang wine, yang air hujan. Berhubung di sini tidak ada, saya kasih yang lain-lain ya. Untuk yang self wake multiplier, kita untuk beban mati kita kasih 1 ya, yang lainnya 0. Dan kita klik OK. Setelah itu kita langsung mendefinisikan kombinasi pembebanannya. Nah, ini yang saya contohkan hanya 1 kombinasi pembebanan. Nah, yang kalau yang di tabel itu ada berapa ya? 4 atau 5 ya. Kalian boleh memasukkan semuanya. Kalau saya hanya 1 biar lebih cepatnya tadi. Untuk ini namanya saya masukkan 1 tadi, dan untuk beban matinya saya isikan 1,2, dan beban hidupnya 1,6, dan beban anginnya 0,5. Terus kita klik OK ya. Setelah itu kita masuk ke pembebanan. Seperti biasa diklik aja untuk mendefinisikan beban, maka kita pilih frame load, kita pakai beban merata. Kita pilih di sini beban mati, beban hidup, atau beban angin. Kalau beban mati kita isi berapa, di sini uniformnya berapa. Nah, untuk beban hidup juga sama. Maka setelah itu yang agak sedikit beda, saya akan menjelaskan yang beban angin. Nah, untuk beban anginnya di sini bagian atap, maka kita sedikit beda, tetap sama tadi distributed ya, frame load, beban angin. Nah, nanti di load directionnya nanti dipilih yang X ya, baru kita ngisi besarannya berapa untuk beban angin. Nah, seperti itu. Tapi untuk yang kolom itu sama seperti yang tadi, tinggal ngisi terus ngisi aja. Nah, untuk yang beban angin yang sebelah sini, jangan lupa nanti yang sebelah kanan itu negatif ya, biar arahnya ke atas. Atau juga beban angin boleh seperti tadi yang di atap, menggunakan langsung aja. Kalau kalian susah, nanti langsung seperti biasa saja kalau apa. Saya kasih opsi, nah seperti ini aja kalau apa. Kalau kalian susah, beban angin langsung nggak usah langsung gravity seperti ini, nggak usah diubah, gravity aja. Langsung kalian masukkan bebannya. Tapi yang sebelah kanan nanti jangan lupa pembebannya dinegatifkan untuk angin hisapnya. Yang di sini kita asumsikan untuk angin tekan. Nah, setelah masukkan pembebanan, langsung kita analisis. Nah, lama set load analysis, kita pilih yang XZ plane saja, yang 2 dimensi. Oke, kemudian kita langsung run analisis. Nah, kita run semuanya aja. Kita kemudian run no. Udah, dan selesai. Ya, saya run dulu biar tahu hasilnya.
Nah, ini kan sudah hasil run, maka kalau muncul ini nggak apa-apa. Udah, oke, langsung kita lihat untuk momennya berapa, kita lihat di sini, bentar. Untuk momennya kita lihat misal beban hidup atau beban mati aja ya. Show value, kita lihat momen. Nah, ini untuk momennya. Kita lihat yang terbesar, nanti yang kita pakai adalah yang terbesar. Kita lihat momennya, untuk momen beban matinya, dan beban yang momen yang di sebelah, yang untuk kolom berapa yang terbesar, untuk yang di rafter berapa. Kita lihat, kita masukkan yang untuk tugas yang keempat. Untuk beban hidupnya, kita bisa bidang D-nya, kita lihat berapa. Nah, ini untuk bidang D, kita lihat yang terbesar berapa, kita masukkan di tugas yang keempat. Nah, mungkin itu dulu untuk cara ngesapnya. Mungkin ada yang ditanyakan. Halo? Belum ada, Kak. Nah, mungkin gampang ya, karena kalian kan sudah pernah ngesap sama Pak Rizky katanya, sudah pernah ngesap kayak sama apa tugasnya Pak Dion. Mungkin ini yang paling gampang lah menurut saya. Kemudian untuk yang tugas yang ketiga, untuk yang SAP, nanti saya mintanya itu hanya buktinya saja. Jadi outputnya saja salah satu dari ini untuk output. Misal ya, saya minta salah satu saja apa yang momen aja, kalau nggak, kalau terserah kalian yang bidang D atau momen kirimkan ke saya. Nah, kita nanti show tabel. Nanti kalian sudah tahu ya cara melihat ini apa momen di tabel. Kalau sudah tahu nanti saya kirimkan momennya ya di Google Classroom. Kalau ini kan lihat rasio partisipasi massa, poros getarannya berapa. Saya lupa tempatnya, bentar. Nah, saya minta yang ini ya. P, V2, dan V3, dan M2, dan M3. Nah, nanti ini yang dikirimkan ke saya.
Kelihatan? Gimana, kelihatan? Belum, Kak. Oh, belum ya? Bentar, saya stop dulu ya. Gimana? Tabel ya, tabel ya. Belum Kak. Oke, nanti saya fotokan saja ya. Untuk tabelnya yang harus dikirim ke saya. Bentar. Oke, karena mungkin nggak bisa ya. Jadi saya fotokan. Nanti apa yang output dari subnya itu yang harus dikirim ke Google Classroom itu yang seperti apa? Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Halo? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Jadi mungkin sudah paham semua. Untuk subnya kan mungkin gampang banget ya. Mungkin saya mengingatkan yang belum mengumpulkan tugas segera mengumpulkan ya. Karena ini kan tugasnya mungkin gampang ya, nggak pakai asistensi nanti yang rugi kalian. Jadi kan nanti kalau kalian lulus mesti harus ada tugas-tugas itu yang belum selesai nanti akan ditanggung diminta sama jurusan. Dan kalau tugasnya ini mungkin eman kalau pemutihan ya, karena tugasnya gampang. Nanti kalau pemutihan lebih mahal lagi. Itu ya. Ini saran saya seperti itu, dikerjakan sebisanya, kerjakan sesuai soalnya, dan mungkin kalau nggak bisa tanyakan ke saya atau temannya yang sudah selesai, bisa ditanyakan atau ditanyakan ke Nila. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin yang terakhir ada yang mau bertanya lagi atau gimana sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada yang mau bertanya, nanti saya langsung mengakhiri. Mas mau tanya. Ya. Berarti kan kayak apa? Tata cara pengerjaannya itu ya mirip persis sama yang di materi itu, Mas ya? Ya. Kalau mungkin ada cara yang lebih cepat lagi, boleh pakai cara itu, tapi harus di combine ya. Jadi nggak beda-beda jauh banget gitu. Nanti kalau beda jauh, mungkin ya salah gitu ya. Ya, makasih Mas. Oke, sama-sama. Sudah, ada yang tanya lagi? Oh ya, jangan lupa absen juga ya. Baik, Kak. Oke, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, selamat mengerjakan untuk tugas yang kedua dan sekaligus tugas yang ketiga. Saya ucapkan selamat bekerja, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan ya. Mungkin dari itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Om Swastiastu. Ya, Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak sudah dikasih tugas. Terima kasih.